Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas kasus farmakoterapi pasien asma dan otitis media. Anggota kelompok kami ada Syifa Hoirunisa NIM 13, dan Naufa Rafli NIM 29, ada Aristin Yunita NIM 51, ada Raisa Julieta NIM 71, dan Ami Astuti NIM 87. Adapun topik bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama kasus, yang kedua penyelesaian kasus, lalu yang ketiga ada kesimpulan, yang keempat ada daftar pustaka. Yang pertama ada kasus. Untuk identitas pasien itu ada pasien A, umurnya 16 bulan, berat badannya 10 kilo, tinggi badannya 70, jenis kelamin perempuan, dan alamat di Grendeng. Kemudian untuk riwayat MRS-nya itu riwayat keluhan, pasien dibawa ke IGD karena 2 hari ini sering menarik-narik telinga sambil menangis. Nafsu makan berkurang, terlihat tidak bersemangat. Pasien juga sering terbangun di malam hari dan terkadang mengeluh sesak ketika ditanya ada yang sakit atau keluhan oleh dokter, pasien tidak menjawab. Riwayat penyakit, pertama kali didiagnosis otitis media akut atau OMA usia 4 bulan. Diterapi dengan amoksisilin, kekambuhan OMA terjadi sebanyak 3 kali terakhir 2 minggu yang lalu, dan diterapi amoksisilin 10 hari. 1 bulan yang lalu, pasien batuk non-produktif persisten selama 5 hari. Didiagnosis akut bronkiolitis dan diterapi dengan ibuprofen. Didiagnosis asma sejak umur 2 bulan. Selama ini diberikan terapi nebulasi salbutamol jika sesak. Riwayat keluarga, ayah dan ibu menderita asma. Riwayat obatnya tidak ada, riwayat lab salib tidak ada, alerginya disangkal, didiagnosis asma dan otitis media akut di telinga kanan. Untuk parameter penyakitnya, TD-nya ada 104/60, nadinya 130, RR-nya 35, suhu 39,1, positif sesak, positif wheezing, dan batuk kadang-kadang. Untuk data laboratoriumnya ada leukosit 14.000, hemoglobinnya 13, RBC-nya 4,91, eosinofil 4,2%, basofil 3%, monosit 5%, neutrofil 75%, trombosit 250.000, dan pemeriksaan penunjang lainnya tidak ada. Selanjutnya ada penyelesaian kasus. Untuk dasar teori dan patofisiologi asma. Dasar teorinya, asma didefinisikan sebagai penyakit radang kronis pada saluran pernafasan. Peradangan kronis dikaitkan dengan hiperresponsivitas jalan nafas, atau adanya penyempitan jalan nafas berlebihan yang disebabkan oleh pemicu spesifik seperti virus, alergen, dan olahraga, yang mengarah pada episode berulang berupa mengi, sesak nafas, nyeri dada, dan batuk, yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan intensif. Gejala umum yang terjadi berkaitan dengan penyumbatan aliran udara yang biasanya reversibel, baik secara spontan atau dengan pengobatan asma yang sesuai seperti bronkodilator bekerja cepat. Untuk patofisiologinya, pemicu asma adalah alergi, misalnya tungau, debu rumah, bulu binatang, jamur, dan serbuk sari. Dan non-alergi seperti virus, paparan terhadap asap rokok, udara dingin, atau olahraga. Menyebabkan rangsangan yang menghasilkan ruam, dan peristiwa yang menyebabkan peradangan saluran nafas kronis. Ya, selanjutnya faktor resiko dan gejala dari asma. Faktor resikonya, asma terbagi jadi 2, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor tersebut ialah keberadaan alergen dalam ruangan berupa tungau, debu, jamur dan bulu binatang, dan luar berupa serbuk sari dan jamur. Mampu memicu sensitivitas dengan paparan yang lama dan memicu asma akut. Sensitivitas alergi dalam konsep atopic march merupakan faktor risiko utama untuk pengembangan asma. Secara khusus, subjek yang dipensitisasi dengan alergi makanan dapat menyebabkan asma yang lebih parah. Gejala dari asma yang biasanya dialami oleh pasien dengan penyakit asma adalah mengi, kesulitan bernapas, dada sesak, dan batuk tanpa dahak.
Gejala yang dialami pasien ini bisa terjadi secara berulang atau episodik, dan dapat juga terjadi keparahan pada pagi hari atau malam hari. Selain itu juga, keparahan pada gejala dapat terjadi karena terpaparnya pasien oleh alergen, berupa debu tungau, dingin, serbuk sari, dan lain-lain, sedang atau setelah berolahraga, dan terpaparnya dengan asap rokok. Tata laksana dari asma. Secara medis, penyakit asma sulit disembuhkan. Hanya saja penyakit ini dapat dikontrol sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Pengendalian asma dilakukan dengan menghindari faktor pencetus, yaitu segala hal yang menyebabkan timbulnya gejala asma. Apabila anak menderita serangan asma terus-menerus, maka mereka akan mengalami gangguan proses tumbuh kembang serta penurunan kualitas hidup. Pengobatan asma bertujuan untuk mengontrol gejala dan mengurangi resiko. Setiap pasien harus memiliki obat pereda dan semua orang pasien dewasa atau remaja harus memiliki obat pengontrol untuk mengurangi resiko terjadinya eksaserbasi walaupun gejala pada pasien jarang. Mengatasi faktor resiko yang bisa diubah dan komorbiditas. Pengobatan asma disesuaikan pada siklus yang berkesinambungan dari penilaian berupa mengontrol gejala dan faktor risiko, teknik penggunaan inhaler dan ketaatan, serta pilihan pasien. Penyesuaian pengobatan berupa pengobatan asma, strategi non-farmakologi, dan mengatasi faktor yang bisa diubah. Kemudian review respon berupa gejala, eksaserbasi, efek samping, kepuasan pasien, dan fungsi paru. Ya, di sini merupakan dasar teori patofisiologi dan patogenesis dari otitis media. Otitis media merupakan inflamasi dari telinga tengah, termasuk membran timpani yang terjadi biasanya karena infeksi pada saluran pernapasan akut. Telinga tengah adalah ruang telinga yang terletak di antara membran timpani dengan telinga bagian dalam dan berhubungan dengan nasofaring melalui saluran eustasius. Patofisiologi dari otitis media sangat sering terjadi pada anak-anak. Anak-anak yang rentan terkena otitis media akut atau OMA biasanya berkisar dari umur 6 hingga 11 bulan. Insiden penyakit ini sedikit lebih tinggi ditemukan pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Otitis media akut dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Kebanyakan anak-anak terinfeksi oleh respiratory syncytial virus atau RSV dan spesies bakteri Haemophilus influenzae dan Streptococcus pneumoniae. Patogenesis dari OMA itu dimulai dari infeksi saluran pernafasan atas hingga menyebabkan inflamasi pada nasofaring. Selain itu, virus juga merubah komponen dari jaringan mukus dan mengganggu sistem mukosiliar yang menyebabkan gangguan fungsi pada tuba eustasius. Tuba eustasius yang terganggu menyebabkan tekanan negatif pada telinga tengah yang memfasilitasi masuknya bakteri dan virus patogen ke dalam rongga telinga tengah, menyebabkan inflamasi telinga tengah, akumulasi cairan telinga tengah, dan gejala otitis media akut. Berikut merupakan faktor risiko dari otitis media. Faktor risiko dari otitis media pada populasi anak-anak dibagi menjadi faktor inang dan faktor lingkungan. Faktor risiko tersebut yaitu bayi yang lahir secara prematur dan berat badan saat lahirnya rendah, umur, serta variasi musim juga dapat mempengaruhi, di mana otitis media lebih sering terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Faktor lainnya yang berpengaruh seperti predisposisi genetik, pemberian ASI, kondisi imunodefisiensi, alergi, gangguan anatomi, sosial ekonomi, lingkungan yang kumuh atau padat, dan posisi tidur. Usia merupakan salah satu faktor risiko yang sering berkaitan dengan kejadian otitis media akut, di mana umumnya kejadian OMA ini terjadi pada anak-anak dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Faktor anatomi juga memengaruhi di mana pada saat anak-anak, saluran eustasius posisinya lebih horizontal dibandingkan dengan usia dewasa. Hal tersebut menyebabkan kecenderungan terjadinya OMA pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Gejala. Gejala otitis media akut yang paling sering adalah kemerahan pada membran timpani, sakit pada telinga, dan keluarnya cairan dari telinga. Gejala OMA pada anak-anak belum bisa bicara biasanya ditandai dengan memegang telinga, menangis berlebih, demam, gangguan tidur. Otitis media akut dapat didiagnosis jika ditemukan cairan pada telinga tengah dan disertai keluhan demam, sakit telinga, iritabilitas bersama dengan gejala gangguan sistem pernafasan akut.
Kemudian komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi pada penderita otitis media adalah kehilangan pendengaran. Meskipun kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh otitis media biasanya bersifat sementara, namun jika otitis media tidak diobati, maka bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen. Kemudian ini pada penata laksanaannya, dengan metode SOP, subjektifnya adalah nafsu makan berkurang, sering terbangun malam hari, dan mengelusak. Kemudian ada sering menarik-narik telinga dan nafsu makannya berkurang. Untuk objektifnya ada wheezing, sesak, batuk, dan suhu tubuhnya 39,1 derajat. Problem mediknya adalah asma dan otitis media akut. Asesmennya menggunakan nebulasi salbutamol dan amoxicillin. Tujuan terapinya untuk asma, tujuan jangka panjang dari asma adalah untuk mengendalikan gejala, meminimalisir tingkat kematian akibat asma, menurunkan kejadian eksaserbasi, dan meminimalkan efek samping terapi. Untuk otitis media, tujuan terapinya adalah untuk meredakan gejala, penurunan kekambuhan, menghilangkan rasa sakit, dan mencegah kemungkinan komplikasi. Terapi non-farmakologisnya untuk asma, dilakukan pemberian ASI untuk menurunkan frekuensi wheezing, suplemen makanan seperti vitamin D untuk menurunkan kejadian asma 25%, dan wheezing pada anak usia 0-3 tahun. Kemudian minyak ikan dan polyunsaturated fatty acid yang dapat menurunkan kejadian asma dan frekuensi wheezing. Untuk otitis medianya, kompres hangat atau dingin di luar telinga untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Bahasan. A. Tempat indikasi penyakit. Pasien memiliki riwayat orang tua yang menderita asma. Pasien mengalami gejala wheezing, batuk, dan sesak napas. Pasien telah didiagnosis asma sejak umur 2 bulan. Berdasarkan informasi tersebut, pasien telah didiagnosis menderita asma. Pasien mengalami gejala demam dan rasa sakit pada telinga. Pasien pertama kali didiagnosis otitis media akut atau OMA pada usia 4 bulan. Pasien mengalami kekambuhan OMA sebanyak 3 kali. Berdasarkan informasi tersebut, pasien telah didiagnosis menderita otitis media akut pada telinga kanan. Kemudian tempat pemilihan obat. Pasien berusia kurang dari 2 tahun atau 16 bulan dengan riwayat asma dan sering terbangun di malam hari dan mengeluh sesak, sehingga tempat pemilihan obat yaitu inhaled low-dose corticosteroid atau ICS. ICS yang digunakan yaitu 500 mikrogram budesonide nebulizer dengan face mask untuk anak usia lebih dari 1 tahun. Pasien tersebut menggunakan amoxicillin untuk terapi penyakit otitis media, namun terjadi kekambuhan dalam 10 hari terakhir, sehingga dapat digunakan kombinasi amoxicillin clavulanat dengan rasio perbandingan amoxicillin dan clavulanat adalah 14:1 dalam 2 dosis terbagi. Selanjutnya itu tepat penilaian pasien. Pasien didiagnosis asma sejak umur 2 bulan. Selama ini diberikan terapi nebulasi salbutamol jika sesak, namun pasien sering terbangun di malam hari dan terkadang mengeluh sesak dan pasien tidak memiliki riwayat alergi. Berdasarkan informasi tersebut, pasien dapat menggunakan budesonide nebulizer sebagai terapi penyakit asma yang diderita dengan face mask sebagai device-nya. Pasien pertama kali didiagnosis otitis media akut pada usia 4 bulan. Pasien mengalami kekambuhan OMA terjadi sebanyak 3 kali. Pasien mengalami gejala demam dan rasa sakit pada telinga. Pasien tersebut menggunakan amoxicillin untuk terapi penyakit otitis media. Namun terjadi kekambuhan dalam 10 hari terakhir, dan pasien tidak memiliki riwayat alergi. Berdasarkan informasi tersebut, pasien dapat menggunakan kombinasi amoxicillin clavulanat sebagai terapi otitis media akut yang diderita. Selanjutnya yaitu tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Budesonide nebulizer dengan face mask 500 mikrogram low dose sekali sehari diberikan selama 3 bulan. Penggunaan face mask harus tepat dan kencang di sekitar mulut dan hidung anak untuk menghindari lepasnya obat. Amoxicillin clavulanat 30 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi diberikan selama 10 hari, sehingga pasien dengan berat 10 kg mendapat dosis 300 mg per hari dalam 2 dosis terbagi. Sediaan amoxicillin clavulanat yang tersedia yaitu Augmentin ES 125 mg per 5 ml. Dosis amoxicillin clavulanat yaitu 30 mg per kilogram per hari, sehingga diberikan 6 ml setiap 12 jam selama
selama 10 hari. Amoxicillin clavulanat diberikan setiap 12 jam sekali, sedangkan dilarutkan dengan air 125 ml sebelum dikonsumsi dan dikonsumsi ketika makan. Setelah obat dilarutkan, harap disimpan pada lemari pendingin. Selanjutnya itu waspada efek samping. Budesonide nebulizer, obat ini dapat menimbulkan efek samping sakit tenggorokan, serak, batuk selama inhalasi, rasa haus setelah inhalasi. Amoxicillin clavulanat, obat ini dapat menimbulkan efek samping diare dan ruam kulit. Selanjutnya itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Komunikasi kepada dokter yang merawat pasien, menginformasikan data hasil laboratorium terkait pemeriksaan untuk diagnosis lebih lanjut. Komunikasi kepada perawat yang merawat pasien, monitoring terhadap gejala asma, efek samping obat, serta risiko yang dapat terjadi pada pasien, seperti eksaserbasi, step down terapi harus di-follow up selama 3-6 minggu, memberitahukan kepada dokter atau apoteker apabila gejala memburuk atau terjadi resistensi obat. Selanjutnya yaitu KIE untuk pasien dan keluarga pasien, cara minum obat dan frekuensinya. Nama obat budesonide nebulizer, jadwal minum 1 kali sehari jam 6 pagi, jumlah 45 mg, lama pemberian selama 3 bulan, manfaat mengatasi gejala asma, batuk, wheezing, dan sesak nafas. Hal yang perlu diperhatikan yaitu dapat menyebabkan sakit tenggorokan, serak, haus, dan batuk. Selanjutnya itu amoxicillin clavulanat, jadwal minum 2 kali sehari, jam 6 pagi saat sarapan, dan jam 6 sore saat makan malam. Jumlahnya itu 120 ml, lama pemberian selama 10 hari, manfaat mengatasi rasa sakit di telinga. Hal yang perlu diperhatikan yaitu sediaan dilarutkan dengan air 125 ml sebelum dikonsumsi dan dikonsumsi ketika makan. Setelah obat dilarutkan, harap disimpan pada lemari pendingin. Dapat menyebabkan diare dan ruam kulit. Selanjutnya pembahasan, keluarga pasien perlu diedukasi mengenai penjelasan sederhana mengenai asma dan faktor-faktor pemicunya, cara instalasi dan penggunaan inhalasi nebulizer yang benar, ketaatan pasien terkait regimen medikasi selama perawatan, menyimpan suspensi amoxiclav pada lemari pendingin dan tidak lebih dari 10 hari. Lalu ada peringatan efek samping, budesonide nebulizer, yaitu obat ini dapat menimbulkan efek samping sakit tenggorokan, serak, batuk selama inhalasi, dan rasa haus setelah inhalasi. Berikan air minum yang cukup setelah penggunaan obat, segera hubungi dokter jika batuk tidak mereda. Lalu ada amoxicillin clavulanat, obat ini dapat menimbulkan efek samping diare dan ruam kulit. Apabila terjadi diare dan ruam kulit, segera hubungi dokter. Lalu edukasi diet dan gaya hidup. Konsumsi nutrisi dan diet makanan pada ibu dan anak seperti vitamin D dan minyak ikan. Pemberian probiotik sebagai pencegahan asma karena alergi, pemberian ASI kepada anak mampu menurunkan frekuensi terjadinya wheezing dan mencegah terjadinya asma. Hindari paparan asap rokok dari lingkungan sekitar, hindari penggunaan dot bayi tanpa dipegang dan dalam posisi terlentang. Kurangi penggunaan dot bayi pada umur 6 bulan ke atas, perubahan pola kehadiran pada tempat penitipan anak. Lalu masuk ke bagian monitoring. Untuk obat budesonide nebulizer, monitoring keberhasilannya yaitu gejala berupa batuk, wheezing, terbangun karena sesak napas, dan efek sampingnya. Lalu ada monitoring ESO-nya, yaitu sakit tenggorokan, serak, batuk selama inhalasi, rasa haus setelah inhalasi. Target keberhasilannya tercapainya kontrol yang baik pada gejala asma, mempertahankan tingkat aktivitas normal, memperbaiki fungsi jantung, dan meminimalkan efek samping dari terapi. Lalu untuk amoxicillin clavulanat, monitoring keberhasilannya yaitu gejala dan kekambuhan selama 14 hari setelah diberikan terapi. Lalu monitoring ESO-nya adanya diare dan ruam kulit. Terus target keberhasilan meredakan gejala otitis media, penurunan kekambuhan, menghilangkan rasa sakit, dan mencegah kemungkinan komplikasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu problem medik yang sesuai dengan pasien adalah asma dan otitis media akut pada telinga kanan. Terapi farmakologis yang digunakan yaitu untuk asma ada low dose budesonide 500 mikrogram, akut otitis media telinga kanan yaitu amoxicillin clavulanat 30 mg per kilogram per hari. Terapi non farmakologis yang dianjurkan antara lain
Untuk asma yaitu pemberian ASI, konsumsi suplemen makanan seperti vitamin D dan minyak ikan, dan modifikasi diet. Lalu untuk otitis media, kompres air hangat atau dingin di bagian luar telinga untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.